يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Bi amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasannya kita sudah memasuki bab kedua dalam kitab Durratun Nasihin ini, yang mana pada keterangan sebelumnya musannif banyak menceritakan tentang keutamaan dari bulan Ramadan, yang mana terdapat di bab Fadilatu fi Syahr Ramadan. Dalam bab kedua ini musannif ingin menjelaskan tentang keutamaan puasa, bukan dari Syahr Ramadan lagi, tapi tentang berpuasa. Bagaimana seseorang yang berpuasa tersebut, apa fadilah yang akan didapatkan dari berpuasa, apa manfaat dari orang yang berpuasa, kemudian apa efek yang ditimbulkan daripada orang yang berpuasa. Al-majalisus tsani fi fadilatis shaumi, keutamaan berpuasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudatin faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kamu semuanya untuk berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, seperti halnya yang diwajibkan atas orang-orang sebelummu, la'allakum tattaqun, agar kamu semuanya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayyaman ma'dudah, maka jika di antara kamu ayyaman ma'dudah, dalam beberapa hari yang tertentu, faman kana minkum maridun, maka jika di antara kamu ada yang sakit, aw ala safarin, atau dalam perjalanan, fa'iddatum min ayyamin ukhra, maka wajiblah atasnya berpuasa sebanyak hari yang ditanggalkan itu pada hari-hari yang lain. Jadi seseorang diwajibkan oleh Allah untuk berpuasa, bahkan walaupun mereka itu sakit, maka ketika sehat atau sudah sembuh, mereka itu wajib untuk nyaur atau mengganti puasa yang telah ditinggalkan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Artinya adalah ya ayyuhalladzina amanu, seperti tertera tadi sudah diterjemahkan bahwa al-anbiya wal umama min ladun adam ilaihi salatu wassalam, maka orang-orang sebelum kamu yang dimaksudkan adalah para nabi dan umat lain sejak Nabi Adam alaihissalam. Kemudian ayat ini juga merupakan penguat hukum, wa fihi tawqidun lil hukmi wa targhibun fil fi'li, dan penggembira supaya melakukan puasa, wa tatyibun lin nafsi, dan penyenang hati. Jadi puasa itu bukan hanya sekedar kewajiban, akan tapi puasa juga merupakan salah satu kita
untuk menemukan obat ketika kita merasa sedih, ketika kita merasa dirundung kegalauan, merasa kita dirundung oleh banyak sekali masalah-masalah duniawi ketika datang kepada kita. Maka puasa adalah salah satu obat bagi kita untuk menenangkan pikiran kita. Wasaumi fil lughatal al-imsaku amma tunazi'u. Sedangkan puasa menurut bahasa adalah menahan diri amma tunazi'u ilaihi nafsi, dari apa yang dirindukan nafsu. Wa fi syar'i, dan di dalam syaraknya, menurut syaraknya, al-imsaku anil muftirati, yakni menahan diri dari al-imsaku anil muftirati as-salasi, menahan diri dari 3 hal yang membatalkan. Bayadun nahari, sepanjang hari. Wa fa innaha mu'dhammu ma tastahihil anfus, karena ketiga-tiganya adalah hal yang paling disukai oleh nafsu. Apa saja? La'allakum tattaqun. Ini penjelasan dari salasil muftiratis salasi. Al-ma'asi, terhadap kemaksiatan. Yuksiru sahawat allati hiya ma'bda'uha, karena juga fa'inna sauma, karena sesungguhnya puasa, yuksiru sahwat allati hiya mubda'uha, mematahkan syahwat yang merupakan pangkal kemaksiatan. Kama qala alaihi salatu wassalam, sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda, ya ma'syarus sabab, hai sekalian pemuda, man istata'a minkum, barang siapa di antara kamu telah mampu untuk melakukan pernikahan, falyatazawwaj, maka menikahlah. Fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil farji, karena menikah itu lebih baik atau lebih mampu untuk memelihara kemaluan. Jadi seseorang ketika menikah, dia sudah bisa mengendalikan sebagian dari nafsunya. Maka ketika kita sudah siap, apapun itu sudah siap, maka menikahlah. Waman lam yastati, dan apabila kalian belum siap, fa'alaihi bisawm, maka berpuasalah kalian semua. Fa innahu lahu wija'un, karena puasa itu akan mengendurkan syahwat atau menurunkan level syahwat dari manusia, tapi tidak bisa menghilangkan. Awil ikhlalu, atau menyusupkan. Bi'adaihi li asolatihi wa qadamihi, karena dia syahwat tersebut melakukan pokok dan pangkal penyusutan itu. Puasa itu melakukan pokok penyusutan itu. Bagaimana tidak kita berpuasa kemudian tidak makan, tidak minum, hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saat kita puasa, otomatis kita terjaga dari hal-hal yang mampu menimbulkan syahwat. Ayyama ma'duda muaqqatatun, dalam hari-hari tertentu, maksudnya muaqqatatun, waktunya tertentu. Jadi puasa tidak bisa puasa selamanya, itu makruh, walaupun Nabi Muhammad pernah melakukan puasa sepanjang waktu. Kan tapi bagi umatnya tidak dianjurkan untuk melaksanakan puasa sepanjang waktu. Bi'adadin maklum, dengan bilangan yang diketahui. Al-qolail, atau dalam hari-hari yang sedikit. Fa innal qalila minal mal, karena harta yang sedikit pun yu'addu addan, bisa dihitung dengan harta yang banyak. Yu'addadu addan wal katsirun, bisa dihitung dengan harta yang banyak. Wa nasbuha laisa bisyam, adapun menasabkan lafaz ayyam ma'dudah laisa bisyam, bukanlah oleh asyam, di buku il-fasli, karena adanya fasal atau keterangan bainahuma, di antara keduanya,
bal bi idmari sumu lidalalati syami alaihi wal muradu biha Ramadan. Antara keduanya tetapi oleh kata-kata mudmar yaitu sumu, karena kata-kata ini ditunjukkan oleh asyam, sedang yang dimaksud adalah hari-hari terbilang ialah selama bulan Ramadan. Aum wajaba saumuhu qabla wujubihi wa nusi'u qabihi wa huwa asura'u aw salasata ayyamin min kulli syahrin. Jadi bulan Ramadan itu diwajibkan dan menghapuskan puasa yang sebelum adanya Ramadan itu diwajibkan. Apa puasa tersebut? Adalah puasa 3 hari, yakni puasa Asyura. Setiap bulannya itu 3 hari. Atau lafaz ayyama ma'dudat bikama kutiba ala dzarfiyah, itu dinafsabkan sebagai dzaraf, au ala annahu maf'ul tsani, sebagai maf'ul tsani likutiba alaikum ala sa'ah, dari kata kutiba alaikum yang berarti adalah luas. Wakilah akan tetapi ada juga yang mengatakan maknahu saumukum, yang artinya itu berpuasalah kalian semua. Kasaumi puasamu kasaumihim, puasamu seperti halnya puasa mereka. Fi adadil ayyami, mengenai bilangan-bilangan hari-harinya. Lima ruwiya anna ramadana, karena ada riwayat yang mengatakan bahwasannya bulan Ramadan kutiba ala nasoro, juga ditetapkan atau diwajibkan kepada umat Nasrani. Fawaqa fi bardin aw harrin, maka bulan Ramadan itu juga terjadi pada musim sangat dingin atau panas. Jadi tidak bisa menentu karena proses penanggalan dalam kalender Islam atau kalender Hijriah itu tergantung dari perputaran bulan. Jadi mungkin bulan Ramadan tahun ini pada bulan April, akan tapi tahun selanjutnya itu bulan Maret, tahun selanjutnya bulan Februari sampai Januari, berputar terus seperti itu. Tidak bisa dipastikan bahwasanya bulan Ramadan akan datang pada bulan tertentu. Sadidin, panas dan dingin yang sangat. Fahawwaluhu ilal rabi'i, maka mereka alihkan ke musim semi. Zadu alaihi isrin, dan mereka tambah 20 hari yauman kafaro, sebagai hari penebusan. Jadi ini keterangan dari yaum Asyura tadi, puasa Asyura itu. Wakila zadu dzalika limautani asobahum, mereka tambah itu karena ditimpa wabah. Jadi puasa-puasa, ini bulan Ramadan itu bisa terjadi seperti itu karena perputaran itu. Jadi dahulu itu ketika terjadi pada musim panas atau musim dingin, maka dipindah di musim seminya. Kemudian mereka menembusnya 20 hari atau ditambah puasanya tersebut karena mereka itu tertimpa wabah pada saat itu. Karena tidak ada penanganan pada zaman dulu, maksudnya teknologi seperti sekarang itu tidak ada. Kemudian faman kana minkum maridun, maka jika di antara kalian itu ada yang sakit, maradun yadurruhu sawma wa ya'suruhu ma'ahu, dengan sesuatu penyakit yang berbahaya. Au ala safarin, atau sedang melakukan perjalanan. Au raqibu safarin wa fihi ima'un bi anna man safara asnal yaum lam yaftir, maka ketika kalian itu menemukan isyarat bahwasanya tidak kuat ketika perjalanan, maka diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Fa'iddatu min ayyamin ukhor, maka wajiblah atas berpuasa. Ai fa alaihi shaumun iddati ayyamil marad, sebanyak hari yang ditinggalkan pada hari-hari yang lain. Awis safari min ayyamin ukhor inna aftaron, maksudnya adalah dia wajib berpuasa sebanyak hari-hari sakitnya atau hari-hari perjalanannya pada hari-hari yang lain jika dia berbuka. Jadi intinya menembus puasa yang tidak dikerjakan pada saat Ramadan.
Anin Nabi alaihi salatu wassalam annahu qol hikayatan ar-rabbihi ta'ala kullu amal ibni adam lahu illa shaumu fa innahu li wa ana ajzi bih. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mendengarkan cerita tentang Allah Subhanahu wa taala yang berfirman bahwasanya semua perbuatan dari anak Adam atau semua perbuatan dari manusia itu untuk dirinya sendiri, kecuali illa shaum, kecuali berpuasa. Karena sesungguhnya berpuasa tersebut merupakan hal atau kegiatan yang dilakukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini juga dikutipkan oleh musannif tentang keutamaan sholawat. Wan Abdurrahman ibn Aus an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala ja'ani Jibril wa qala ya Muhammad yusalli 'alaika ahadun illa musalli 'alaihi sab'una alfa malak wa man sallata 'alaihi malaikatu ka'an min ahlil jannah. Maka jika ada seseorang, maka datang malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad dan berkata, tidaklah seseorang yang mengucapkan sholawat kepadamu kecuali mereka itu disolawati atau didoakan kembali oleh para malaikat sebanyak 70.000 malaikat. Allahu Akbar. Waman sallat alaihi, barang siapa yang telah didoakan oleh para malaikat, kana min ahlil jannah, mereka adalah orang-orang penghuni surga. Maka ketika kita berpuasa, di sini dimaksudkan oleh musannif adalah agar kita memperbanyak sholawat kepada Rasulullah SAW. Di annas shaumi sirrun, karena sesungguhnya puasa itu rahasia. Laisa fi amalun yushahadu, tidak ada sesuatu perbuatan pun ketika itu disaksikan orang lain. Lahu bikhilafin, lain halnya syairi taati, pada keadaan ketaatan lainnya. Wali annahu sirrun, dan juga karena berpuasa itu rahasia. La yura ahadun illallah, tidak ada yang mengetahui rahasia tersebut kecuali Allah Ta'ala. Faltazama jazauhu, maka Allah akan memastikan balasannya. Walidaru ya Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dan oleh karenanya pernah diriwayatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza kana yaumul qiyamati yaji'u qaumun lahum ajnihatun ka ajnihati atau ka ajnihatun ka ajnihati tayri fayatiruna biha ala hitanil jannah fayaqulu lahum khazinul jannati man antum. Pernah diriwayatkan, diceritakan oleh Rasulullah bahwasannya ketika hari kiamat akan datang suatu kaum yang mana kaum tersebut itu memiliki sayap seperti burung. Nah, dengan sayap-sayapnya itu mereka itu dapat melintasi tembok-tembok surga secara bebas. Nah, tanpa sepengetahuan malaikat, tanpa sepengetahuan siapapun penghuni surga pada saat itu. Karena mereka sudah memiliki tiket khusus yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para malaikat penjaga surga tersebut bertanya, fayaqulu lahum khazainul jannati man antum, sapa awakmu kabeh, siapa kalian ini, kok bisa seenaknya saja keluar masuk surga dan melintasi tembok-tembok surga seperti itu. Fayaqulu nahnu min ummati Muhammadin alaihi salatu wassalam, mereka menjawab, kami adalah umat dari Nabi Muhammad. Fayaqulu hal ra'aitumul hisab, apakah kalian telah mengalami hisab? Fayaquluna la, tidak, saya tidak melewati rintangan hisab tersebut, saya langsung masuk ke dalam surga. Tsumma yaqulu saniyan hal ra'aitumus sirat, kemudian bertanya yang kedua kali, apakah kalian telah mengalami sirat, artinya berjalan di jalan Shiratal Mustaqim, yang mana diriwayatkan jalan Shiratal Mustaqim itu terbuat dari rambut yang dipotong menjadi 7, yang mana setiap helai tersebut memiliki ketajaman seperti halnya 7 silet atau 7 pedang yang paling tajam di dunia ini. Kemudian bertanya lagi, summa yaqulu bima wajadtum hadhihi darajat, penjaga surga itu masih terheran-heran, kalian
kalian itu bagaimana bisa mendapatkan derajat seperti ini? Seharusnya wali-wali saja masih harus melewati Shiratal Mustaqim ini. Kalian kok bisa langsung terbang kemudian melewati tembok-tembok surga tanpa seizin Allah, tanpa harus meminta tiket kepada saya, karena saya di sini sebagai menjaga. Kemudian mereka menjawab, fayaquluna abdanallahu ta'ala, kami telah menyembah Allah Ta'ala sirron, secara rahasia, fidarid dunya, di dunia, wa adkhalanal jannata sirron fil akhirah, maka Allah memberiku keutamaan dan keberkahan ketika saya beribadah secara sir kepada Allah. Di akhirat juga Allah memberikan surga kepada saya secara sir, tanpa sepengetahuan orang lain, tanpa perlu izin kepada kalian semua. Wa idza khafa shaim, maka di sini diceritakan apabila seseorang itu berpuasa, tidaklah mereka itu khawatir tentang dirinya, karena mereka itu sakit kemudian meninggal pada saat keadaan berpuasa, maka Allah lah yang sudah menjamin. Balasan itu sudah ditanggung oleh Allah, mereka sudah didoakan oleh Allah, mereka sudah diberikan tempat yang luas di sisi Allah, mereka juga sudah diberikan keutamaan agar bisa masuk keluar seleluasanya ke dalam surganya Allah tanpa sepengetahuan malaikat-malaikat menjaga surga. Oleh karenanya ini merupakan salah satu keutamaan dari berpuasa, apalagi puasa Ramadan. Mari kita selalu meningkatkan takwa kita agar kita diberikan kesehatan oleh Allah dan diberikan rezeki oleh Allah, agar kita bisa masuk dalam puasa Ramadan dan bisa mengamalkan amalan-amalan serta kewajiban yang ada di bulan Ramadan. Kemudian keterangan terakhir, fa idza khafa shaim, maka apabila orang tersebut khawatir tentang berpuasa, ala nafsihi, terhadap dirinya, al halaka minal ju'i wal atasi, dirinya itu khawatir jika dia itu lapar, haus, au kana maridon, atau dia sakit, fa khafa ziyadatal maradi, maka dia khawatir, lek aku poso maka saya khawatir puasa saya itu akan bertambah, sakit saya itu akan bertambah. Bagaimana ini? Jazalahu ayyuftira, maka mereka dalam keadaan tersebut diperbolehkan untuk mokel atau berbuka puasa. Di annal halata halat darurah, karena keadaan seperti ini dinamakan keadaan darurat. Wa daruratu tubihul mahdurat, karena dalam kaidah fikih, dalam kaidah usul fikih, darurat itu membolehkan hal-hal yang terlarang. Sebenarnya kita memakan babi haram, akan tapi jika di dalam hutan atau di dalam tempat yang lain kita kelaparan, hanya satu itu yang bisa dimakan, ya sudah dimakan. Maka dengan kemudahan-kemudahan Allah dengan orang yang berpuasa, kita tidak boleh menyepelekan puasa, karena puasa itu untuk Allah, sedangkan amal-amalnya untuk dirinya sendiri. Allah sudah berpesan di dalam kitab ini bahwasannya mereka yang berpuasa atau melakukan hal yang sir, jadi berpuasa itu sir, buat apa kita berpuasa, memamerkan diri kepada orang lain. Jadi kita lapar merugikan, itu merupakan ibadah sir yang diperintah oleh Allah untuk mendapatkan derajat di sisi Allah agar bisa keluar masuk pintu surga tanpa melalui hisab, tanpa melalui jembatan Shiratal Mustaqim. Semoga apa yang kita kaji pada malam hari ini memberikan manfaat dan meningkatkan iman kita terhadap puasa dan ketakwaan kita kepada Allah tentang hal-hal atau perintah-perintah Allah yang telah diturunkan melalui risalah yang agung, risalah Nabi Muhammad SAW. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.